Apakah lu tipe orang pertama yang lu percaya bahwa lu bisa kaya mendadak cuman dalam waktu 1 sampai 2 malam? Atau lu orang yang kedua, percaya bahwa untuk jadi sukses dan kaya itu perlu proses, usaha, dan kesabaran? Kalau lu jawab nomor 1, lu punya dua pilihan. Either lu cabut sekarang, lu nggak usah nonton video ini lagi, atau yang kedua, lu nonton video ini sampai akhir dan lu belajar gimana mindset investasi yang benar. Kalau lu jawab nomor 2, lu harus klik tombol likes and subscribe, karena kemungkinan kita nggak akan bisa ketemu lagi kalau lu nggak melakukan itu sekarang. Yap, kita semua tahu jawaban yang benar, nomor 2. Tapi kenyataan pahitnya, kita tuh juga tahu bahwa di Indonesia itu masih banyak banget orang yang punya mental gambling atau penjudi, yang percaya bahwa mereka tuh bisa tiba-tiba punya kesempatan untuk kaya cepet, menang lotre, menang jackpot, terus tiba-tiba ketiban durian runtuh gitu. Mereka pikir semua masalah keuangan itu akan hilang gitu aja kalau tiba-tiba mereka dapat duit yang banyak. Faktanya kalau lu dapat duit tiba-tiba mendadak banyak gitu tanpa dibekalin mental, mindset, dan strategi investasi yang benar, udah pasti duit lu tuh akan hilang begitu aja. Bagian pertama, strategi dan rencana investasi. Supaya lu nggak balik ke posisi awal kayak tadi, yang perlu lu lakuin adalah lu mencari strategi dan rencana investasi yang pakem yang bisa membangun kekayaan secara perlahan tapi pasti. Dan disinilah investasi jangka panjang akan memberikan kita return yang sangat berlipat. Gue tuh cinta dan akan selalu cinta sama yang namanya industri keuangan dan investasi. Dan gue tahu tuh banyak banget orang, mungkin juga termasuk lu, yang mengalami masalah keuangan yang real dalam hidupnya dan perlu solusi. Makanya semenjak tahun lalu gue tuh bangun komunitas yang namanya Financial Hacker, dimana di dalamnya kita tuh bisa sharing-sharing solusi, strategi keuangan, dimana kita semua percaya bahwa semua masalah keuangan itu pasti bisa kita hack solusinya atau kita modifikasi. Makanya namanya Financial Hacker. Dan di dalamnya kita akan banyak banget sharing tentang ilmu-ilmu investasi, keuangan, dan bisnis. Nah, kalau lu mau join, langsung aja klik link di bawah. Nah, belajar ilmu investasi yang benar itu akhirnya membuat gua dan teman-teman di dalam komunitas akhirnya tuh punya hasil investasi yang bisa ngebiayain kehidupan kita. Karena kalau hasil investasi kita akhirnya nanti udah cukup besar, kita nggak perlu lagi tuh yang namanya ngejar uang. Karena hasil akhir investasi inilah yang nantinya bisa ngebiayain spending harian kita tanpa kita perlu kerja kantoran. Sehingga nantinya kita akan punya kemampuan untuk bisa menikmati hidup dan mengejar tujuan hidup kita yang sebenarnya. Hasil investasi gue inilah juga yang akhirnya membuat gue bisa punya waktu untuk bikin channel, video-video yang juga mungkin udah lu tonton, juga termasuk video ini. Bagian 2, jenis-jenis investasi. Di luar tuh banyak banget jenis dan tipe instrumen selain cuman deposito, obligasi, saham yang kita tahu cuman itu doang. Sebenarnya di luar banyak banget, tapi faktanya juga banyaknya pilihan jenis dan tipe instrumen investasi ini juga akan ngebuat kita makin bingung harus pilih yang mana. Dan di saat kita bingung inilah banyak ular-ular dan kadal-kadal yang akhirnya nawari kita mereka produk-produk investasi yang mereka punya lengkap dengan janji-janji manisnya. Invest di sini aja bro, lu bakal dapet untung puluhan ratusan juta. Buruan invest di sini kalau lu nggak mau ketinggalan return ratusan kali lipat. Invest di sini aja bro, lu bisa dapat per bulan 30%. Dan seterusnya. Dan mungkin lu pernah dengar yang namanya saham gorengan, kripto, NFT, robot trading, dan seterusnya. Tapi satu kunci yang gue temukan untuk kita bisa sukses dalam berinvestasi adalah jangan gampang ke distract sama banyaknya pilihan instrumen yang lagi hot atau trending. Pilih satu instrumen investasi dan fokus komitmen di situ. Karena gimana pun kita harus terima kenyataan pahit bahwa kita nggak akan bisa jadi expert dalam semua bidang. Bener nggak? Bener ya? Dalam bukunya The Paradox of Choice, si Barry Schwartz ini bilang, "The fact that some choice is good doesn't necessarily mean that the more choice is better." Artinya adalah makin banyak pilihan itu bukan berarti lebih bagus untuk kita. Dan dalam konteks investasi, kalau kita ngubah strategi dan instrumen keuangan kita terus-menerus gitu ya, gonta-ganti strategi, bukannya malah untung, tapi lama-kelamaan tuh kita malah akan kehilangan uang. Dan nanti pada saatnya tuh kita akan ketemu satu momen atau satu timing di mana kita akan berbuat kesalahan besar yang akan bisa merugikan kita secara signifikan. Strategi mencapai hasil investasi 10 miliar. Langkah pertama, ciptakan disposable income. Lu harus bisa menciptakan yang namanya disposable income. Karena pada akhirnya salah satu kunci terpenting dalam investasi adalah bagaimana kita bisa menciptakan budget investasi yang sebesar-besarnya. Semakin besar budget investasi yang akan lu investasikan, maka akan semakin besar dan semakin cepat hasil investasi yang akan kita dapatkan. Untuk bisa naikin budget investasi ada dua cara. Yang pertama itu memperkecil pengeluaran,
Dan cara kedua adalah memperbesar pendapatan. Ngecilin pengeluaran itu bagus dan hampir bisa kita lakukan secara instan. Contohnya kita bawa bekal dari rumah, nggak usah jajan di luar, atau kita bikin kopi sendiri, kita bawa tuh ke kantor, atau misalkan kita juga pakai transportasi umum dibanding bawa kendaraan pribadi. Tapi ada satu kekurangan fatal dari cara ini. Suatu saat kita pasti akan ketemu batasnya, dan ketika kita ketemu batasnya, udah nggak ada lagi yang akan bisa dihemat pada saat itu. Misalnya ya, normalnya tuh orang makan 3 kali sehari, tapi kalau kita mencoba berhemat, terus kita makan cuma 1 kali sehari, ya bukannya kita malah untung, tapi kita malah sakit, harus bayar biaya rumah sakit, harus bayar biaya perawatan. Ujung-ujungnya kita tuh bisa keluar biaya pengobatan yang lebih besar dibanding biaya-biaya yang udah kita hemat sebelumnya. Dan itulah alasan pribadi kenapa gue lebih suka cara yang kedua, memperbesar pendapatan. Kalau ngecilin pengeluaran itu ada batasnya, memperbesar pendapatan itu hampir bisa dibilang unlimited. Dan untuk memperbesar pendapatan ada 3 cara. 1. Belajar ilmu dan skill-skill yang mahal. 2. Punya penghasilan atau side hustle. Dan yang ketiga, kita bikin bisnis yang bisa di scale up. Dan dengan 3 cara inilah kita bisa memperbesar income tanpa harus menukarnya dengan waktu yang kita punya. Waktu adalah mata uang atau alat tukar paling berharga dalam kehidupan kita. Kalau uang habis, kita tuh bisa nyari uang dengan kita bisnis, kita dagang. Tapi kalau waktu kita habis, kita nggak akan bisa muter waktu kita balik dan mendapatkan waktunya kembali. Makanya sangat-sangat penting untuk lu bisa memahami konsep ini sedini mungkin dan nggak menukar waktu yang lu punya dengan uang. Cari tahu gimana caranya bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin tanpa perlu menukarnya dengan waktu dan kehadiran lu di situ. Based on praktik dan pengalaman yang udah gue lakukan dan bekerja untuk gue, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus menukarnya dengan waktu adalah dengan berbisnis dan berinvestasi. Semakin banyak ilmu-ilmu dan skill-skill yang kita pelajarin yang memang relevan itu, bisnis kita akan semakin profitable dan semakin besar. Dan kalau bisnis kita profit, ya budget investasi kita juga akan semakin besar dong. Kalau formula investasi kita udah benar ditambah dengan budget investasi yang semakin besar, ya ujung-ujungnya kan ini akan membentuk hasil investasi yang nantinya kita udah nggak perlu menukarkan waktu dengan uang yang kita punya lagi. Artinya uang dan kekayaan kita akan bertumbuh dan berkembang tanpa perlu menyedot waktu dan kehadiran kita lagi di situ. Dan nantinya ketika kita udah nggak menukar waktu dengan uang, waktu ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang sebetulnya bisa kita nikmatin. Misalkan traveling keluarga, traveling bareng teman-teman, jalan-jalan, atau nikmatin hobi gitu, main golf atau tenis atau apapun lah yang emang pengen kita lakuin kemanapun, kapanpun, dengan siapapun tanpa perlu khawatir masalah uang. Lalu selanjutnya kita juga perlu sangat berhati-hati dalam memanage pengeluaran dan lifestyle yang kita punya. Karena ketika nantinya pendapatan lu bisa naik, bukan berarti pengeluaran lu juga harus ikut naik dong. Kita juga sering dengar nih cerita-cerita tentang nasabah bank prioritas yang sebenarnya duitnya banyak banget, tapi mereka kalau datang ke bank gitu ya, mereka cuma pakai kaos dalam sama celana pendek. Dan disinilah gue nemuin fakta bahwa sampai pada tahap tertentu, banyaknya uang yang lu punya itu nggak akan bisa mengubah gimana caranya lu bisa menikmati sesuatu dalam hidup. Contohnya, burger McD yang dibeli sama Pak Jokowi dan burger McD yang dibeli sama karyawan kantoran itu kan juga rasanya sama aja, ya kan? Mau orang biasa atau orang kaya yang beli satu item yang sama juga experience dan pengalamannya akan sama-sama aja. Makanya penting untuk bisa mulai punya mindset dari awal bahwa nantinya ketika pendapatan lu itu semakin besar, ya bukan berarti pengeluaran lu juga harus semakin banyak. Intinya kita harus bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Hidup itu simple kok, yang bikin ribet itu cuman gengsi kita. Bener deh, misalnya sekarang pendapatan lu 5 juta, terus 2 tahun lagi pendapatan lu naik jadi 10 juta. Nah, selisih 5 juta ini harus langsung lu investasikan, bukan lu spending ke tempat-tempat yang nggak perlu. Dan uang ini nih harus lu investasikan, kecuali untuk satu hal yang akan kita bahas di langkah kedua. Langkah kedua, pelunasan utang. Bayar semua utang-utang yang lu punya, terutama utang-utang yang punya bunga tinggi. Contohnya, utang-utang pay letter, utang-utang pinjol, utang kartu kredit yang bisa berdampak buruk sama kredit skor lu nantinya. Karena kalau kredit skor lu jelek, nantinya ini akan bikin lu repot sendiri. Apalagi kalau memang lu punya profesi sebagai pebisnis, ya lu jadi nggak bisa pinjam ke bank. Ataupun kalau bisa ya bunganya itu akan jadi super mahal. Dan dengan bayar utang-utang yang bunganya tinggi, lu akan bisa membebaskan uang lu dari kewajiban pembayaran bunga yang harusnya bisa lu pakai untuk sesuatu yang lebih produktif, misalkan untuk kebutuhan modal kerja atau kebutuhan investasi bisnis. Langkah ketiga, bangun emergency fund atau dana darurat. Dana darurat ini adalah dana yang harus lu punya sebesar 6-12 kali pengeluaran kehidupan lu. Ya sesuai namanya aja bahwa dana darurat ini akan kita gunakan kalau tuh terjadi keadaan darurat, misalkan lu tiba-tiba di PHK
PHK, lu nggak punya pendapatan lagi, atau tiba-tiba amit-amit nih ada kecelakaan yang menimpa, atau ya hal-hal nggak terduga lainnya yang memang sifatnya itu darurat. Dan berdasarkan pengalaman gue dulu ya, ketika gue punya dana darurat, ini akan membuat gue tenang kalau nantinya tiba-tiba gue memutuskan untuk resign atau pindah kerjaan, karena ya gue punya spare 6-12 bulan untuk mikir kayak gimana langkah gue ke depannya. Dan kita bisa tenang karena 6-12 bulan itu waktu yang relatif cukup panjang untuk kita bisa mikir dan mengambil keputusan finansial yang besar dalam kehidupan kita. Oke, sampai sekarang nih kita udah belajar nih ya. Yang pertama, gimana caranya lo bisa meningkatkan pendapatan dengan ilmu dan skill yang updated. Yang kedua, kita juga tahu pentingnya untuk ngebatasin pengeluaran untuk yang namanya keinginan, bukan kebutuhan. Dan yang ketiga, lu juga udah bayar nih semua utang-utang pinjol, pay letter, dan kredit-kredit yang memang bunganya super tinggi. Terus keempat juga, plus lu udah bangun dana darurat yang isinya tuh 6-12 kali pengeluaran hidup bulanan lu. Nah, semua hal ini yang gue sebutkan tadi, ujungnya adalah untuk gimana caranya bisa memperbesar budget investasi lu sebesar mungkin. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kemana budget investasi lo yang udah sebesar mungkin ini akan diinvestasikan? Dan kita akan lanjut ke step yang terakhir. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kemana kita harus menginvestasikan budget investasi ini? Dan disinilah kita akan masuk ke langkah yang terakhir. Langkah final, investasikan semua budget tersebut. Kita mulai dari investasi yang resikonya paling kecil dulu, namanya indeks. Indeks adalah paket yang isinya banyak kumpulan-kumpulan investasi di dalamnya. Dengan beli indeks berarti lu tuh beli yang namanya paket kumpulan investasi, di mana lu akan punya kepemilikan ratusan bahkan ribuan saham-saham di dalamnya. Tujuan dari beli indeks itu cuma satu, diversifikasi total. Artinya lu akan mecah total uang lu ini ke dalam ratusan atau ribuan instrumen-instrumen investasi di dalamnya, supaya uang lu itu terbagi resikonya dan aman dari segala resiko yang akan terjadi di masa depan. Let's say hari ini lu punya 100 juta dan lu beliin saham Google. Beberapa hari ke depan nilainya turun 40%, cuman jadi 60 juta. Nah, bukannya untung, kayak gitu kan malah rugi signifikan. Bener nggak? Dan di sinilah kelebihan dari investasi indeks. Kalau tadi Google lu pakai 100 juta untuk beli satu saham Google, dengan beli indeks lu tuh pakai 100 juta ini untuk punya kepemilikan di berbagai ratusan atau ribuan saham di dalamnya. Meskipun kepemilikannya kecil, tapi resikonya juga ikut terbagi di dalamnya. Dan dengan beli indeks berarti lu tuh jadi official pemegang saham di seluruh perusahaan super gede itu, meskipun kepemilikannya emang kecil. Tapi kalau sampai ada apa-apa sama saham Google yang tadi lu beli, kerugiannya itu bukan 40%, tapi dengan beli indeks ini kerugiannya akan di-prorate, sehingga kerugiannya itu paling cuman kayak 5-10% maksimal. Yang tadinya turun 40%, tapi sekarang cuma jadi 5 sampai maksimal 10%. Jadinya kan aman untuk jangka panjang. Dan walaupun sangat mirip, indeks itu berbeda dengan reksadana. Dan di luar sana tuh banyak banget orang-orang atau institusi yang akan ngeyakinin lu bahwa reksadana itu instrumen investasi terbaik untuk pemula. Karena dengan berinvestasi di reksadana, uang lu ini akan di-manage oleh sang manajer investasi yang super pinter. Karena salah satu tujuan mereka itu menciptakan produk reksadana adalah untuk bisa mengalahkan market dan memberikan return yang sebesar-besarnya untuk para investornya. Sayangnya, banyak banget study case atau studi kasus yang menunjukkan bahwa investasi di indeks itu jauh lebih baik dibandingkan dengan reksadana. Kenapa? Salah satu alasan terbesarnya adalah karena biaya investasi dalam berinvestasi indeks itu sangat-sangat kecil. Kalau kita berinvestasi di indeks Amerika, itu biayanya paling cuma 0,07% per tahun. Sedangkan di reksadana itu mereka bisa nge-charge fee-nya itu bisa sampai up to 4% per tahun. Nah, gampangnya kalau lu invest 100 juta di reksadana, maka lu akan bayar tuh sebesar 4 juta rupiah per tahunnya, terlepas dari performanya itu naik ataupun turun. Sedangkan kalau lu invest 100 juta di indeks, fee yang harus lu bayar itu cuma sebesar 70.000 rupiah atau 57 kali lipat lebih kecil dibandingkan fee yang harus lu bayarkan untuk reksadana. Gila banget gak tuh? Kok bisa kayak gitu, Ren? Karena kalau di reksadana ini dikelola secara aktif oleh tadi yang gue bilang, sang manajer investasi yang super pinter. Tapi kalau di indeks, kita tuh investasi dan kita mengelolanya sendiri secara pasif. Itu bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan sang manajer investasi. Tapi sebentar. Gue tuh nggak bilang totally reksadana itu buruk ya buat kita. Karena pada kenyataannya ya, manajer investasi ini memang banyak yang pintar dan bisa memberikan keuntungan yang real kepada para investornya. Tapi juga memang segmen mereka ini adalah segmen investor yang mau dilayani oleh mereka dan mau tahu terima beres aja. Sedangkan kalau di indeks ya kita harus self-service ibaratnya. Tapi overall dan secara kebutuhan umum, gue tuh bisa bilang bahwa indeks itu jauh lebih baik dibandingkan reksadana untuk jangka panjang. Nah, buat lo yang mau belajar lebih jauh tentang indeks, gue punya ebook dan webinar free yang bisa langsung lo akses untuk praktek
gimana cara berinvestasi di indeks. Jadi kalau lu memang tertarik, langsung aja klik link di bawah, daftar, dan langsung akses webinarnya. Jangan sampai ketinggalan. Lalu pilihan investasi kedua yang juga resikonya cukup rendah adalah emas. Ya mau dibilang gimana pun, gue tuh lumayan suka megang emas di dalam portofolio gue. Selain karena nilainya, ya juga karena fungsinya yang memang real. Dan menurut gue investasi yang bagus itu selain karena nilainya memang naik ya, nilai asetnya memang naik, ya itu adalah investasi ke aset-aset yang punya salah satu dari dua ciri-ciri berikut. Yang pertama, punya bentuk nyata yang bisa dipegang dan dirasakan. Dan yang kedua, punya fungsi yang memang bisa digunakan di dunia nyata. Contoh ya, yang punya bentuk nyata dan bisa dirasakan dan juga bisa berfungsi di dunia nyata itu misalkan emas, komoditas, lalu juga ada minyak, gas, properti, dan seterusnya yang memang bisa lu rasakan dan lu pegang. Fungsinya juga jelas. Kalau properti untuk tinggal, untuk bisa berteduh dari hujan, untuk tempat tinggal, sedangkan kalau minyak dan gas itu kan untuk bahan bakar transportasi kita. Nah itu yang namanya punya fungsi nyata dalam kehidupan. Lalu contoh lainnya itu juga emas, karena emas itu kan masih diakui fungsinya sebagai alat tukar yang sah di antara semua pihak. Selain itu juga fungsinya kan bisa sebagai untuk perhiasan dan status. Lalu juga misalkan contoh kelapa sawit gitu. Kelapa sawit ini kan biasa dibuat sebagai bahan-bahan dasar kosmetik. Lalu juga daunnya itu kan bisa sebagai sapu lidi dan lain-lain lah. Itu yang namanya punya fungsi nyata juga di kehidupan. Jadi intinya adalah kita harus berinvestasi ke aset-aset yang bisa memberikan manfaat nyata di dalam kehidupan. Beda ya sama investasi ke NFT yang sebelumnya itu yang memang belum kelihatan fungsi nyatanya di dalam kehidupan kita tuh seperti apa. Dan lagi secara historikal, emas itu memang nilainya masih naik terus. Coba kita lihat di grafik ini. Terus juga belum lagi kalau di Indonesia, emas itu kan memang udah jadi investasi dari zaman kakek nenek kita dari dulu, karena mereka memang percaya emas itu masih merupakan alat tukar yang stabil, yang memang bisa dipercayakan uang kita ke dalamnya. Nah, setelah kita ngomongin dua instrumen investasi yang resikonya rendah, sekarang gue mau ngomongin instrumen yang resikonya itu cenderung lebih tinggi, yaitu saham satuan. Gue tuh dapat banyak banget pertanyaan kayak, Ren, oke nggak sih kalau gue investasi di saham satuan dan seterusnya. Dan sejujurnya gue bisa paham untuk investor retail atau investor perorangan kayak kita, saham itu bisa jadi salah satu opsi yang memang bisa membuat kita tuh mulai investasi dengan modal yang kecil tapi potensinya juga cukup besar. Udah gitu juga gampang kan jual belinya, istilahnya tuh liquid. Lu bisa jual hari ini, lu bisa beli hari ini, itu istilahnya liquid. Beda sama kalau kita kayak invest di properti gitu ya, kita beli properti hari ini belum tentu kita bisa jual 1-2 bulan ke depan, karena ya selain jumlah modalnya itu besar ya, orang-orang yang beli properti itu juga prosesnya pasti akan jauh lebih panjang dibandingkan kalau lu beli saham-saham satuan yang bisa lu langsung transaksikan. Waktu gue dulu umur 20 tahun ya, gue bisa dibilang lumayan edik sih untuk namanya trading saham gitu. Sampai-sampai tuh gue berani dititipin uang kayak modalan 100 juta lah dari orang tua gue, dan jujur aja dalam sehari tuh ada juga gue bisa untung sampai 5%, 10%, berarti kan 5-10 juta. Tapi juga jujur aja ada kalanya tuh dimana gue bisa rugi sampai puluhan juta tuh, 30% sampai 50% gitu, 30-50 juta cuman dalam beberapa menit aja. Jadi akan fair kalau gue bilang sebenarnya saham satuan ini merupakan satu instrumen yang high risk high return. Resikonya tinggi tapi potensi keuntungannya juga tinggi. Dan untuk bisa menganalisa mana saham satuan yang bagus atau enggak daripada pendekatan teknikal yang ngeliatin chart dan grafik-grafik detik, menit, harian kayak gitu, gue lebih suka pendekatan yang disebut dengan analisa fundamental. Karena dengan analisa fundamental, lu tuh bisa langsung ngeliat gimana kondisi dan situasi perusahaan-perusahaan yang lu pegang sahamnya. Lu bisa ngeliat, dan di sini lu bisa lihat metrik-metrik apakah perusahaan yang lu investasikan ini benar-benar untung atau rugi. Gimana cara mereka ngelola dana operasionalnya, gimana cara mereka ngelola laba ruginya, gimana cara mereka ngelola hutang dan investasinya. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadi parameter atau tolak ukur kita dalam menentukan apakah perusahaan yang kita investasikan ini sahamnya bagus atau tidak. Kalau barusan analisa fundamentalnya secara kuantitatif, kita juga bisa ngelakuinnya secara kualitatif. Artinya tuh kita bisa langsung ngecek nih produknya di pasaran itu benar-benar digunain nggak sih sama om atau tante kita. Kalau baik digunain kan berarti kecenderungannya itu bagus. Lalu kita juga bisa lihat dari style manajemennya itu mereka memimpinnya seperti apa, siapa aja yang ada di balik si manajemennya ini, bagaimana gaya kepemimpinannya mereka, apakah mereka suka mengambil resiko atau malah menghindari resiko dan hal-hal semacam itu. Atau ya kita cuma bisa sekedar juga kita ngambil berita-berita dari online gitu ya, meskipun harus dicek lagi, tapi paling nggak berita-berita ini bisa nunjukin bagaimana kondisi dan strategi dan rencana perusahaan ini di masa depan untuk mengembangkan perusahaannya. Itu salah satu contoh analisa fundamental yang gue
gue lakukan. Atau kita juga bisa lihat dari industri atau bisnis modelnya seperti apa. Misalkan kemarin tuh gue lihat United yang biasanya tuh jualan sepeda, mereka tuh sekarang udah IPO dan mereka itu bener-bener shifting tuh dari bisnis sepeda ke bisnis motor listrik. Ya meskipun sekarang udah banyak brand-brand motor listrik yang bermunculan, tapi nih gue tetap yakin sama United ini untuk gue invest ke dalamnya. Kenapa? Karena secara personal gue tuh udah pernah ketemu dan pernah kenal juga dengan Pak Henry pemiliknya, dan beliau ini mengerti banget yang namanya tuh bisnis manufaktur, bisnis upstream juga distribusi. Jadi memang bener-bener beliau nih ngerti luar dalamnya tuh bekerja kayak gimana bisnisnya, dan hal-hal ini kan yang sebetulnya ngebuat gue yakin untuk menginvestasikan uang gue ke dalam perusahaan ini. Karena ya dari dulu beliau kan memang udah bisnis pabrikan sepeda, bisnis manufaktur sepeda. Terus di satu sisi gue tuh selain lihat dari bisnisnya, gue juga lihat dari orang-orangnya, style kayak gimana, apakah prinsip dan value-value-nya ini cocok dengan gue untuk jangka panjang. Jadi kalau prinsip mereka ini prinsip kekeluargaan dan bener-bener nyari orang-orang yang mau kerja bener-bener kerja, bukan cuma cuap-cuap gitu dapat pendanaan terus duitnya digunain buat apa. Kan banyak juga yang kayak gitu ya. Mereka ini bener-bener orang-orang yang mau kerja. Selanjutnya gue juga lihat dari sistem penjualannya, channel-channel penjualannya, strategi markomnya dan seterusnya. Nah itu barusan beberapa contoh analisa fundamental yang memang biasa gue lakukan. Nah kalau lu memang tertarik untuk belajar lebih jauh lebih dalam lagi, gue bisa rekomendasiin lu buku. Nah lu langsung klik link aja di bawah untuk lihat buku-buku rekomendasi apa aja yang memang gue sarankan untuk lu baca untuk belajar lebih jauh tentang analisa fundamental. Intinya dalam investasi, gue tuh suka banget yang namanya manage investasi gue sendiri. Investasi dalam bentuk capital atau modal ya, gue juga bisa mengcombine ini dengan pengalaman, skill, dan memang koneksi-koneksi yang gue punya supaya hasilnya bisa sesuai yang memang gue harapkan. Dan disinilah gue jelasin salah satu pilihan investasi favorit gue, bisnis. Bisnis tetap jadi salah satu pilihan favorit gue karena disinilah gue bisa mengcombine yang namanya ilmu keuangan bisnis dan ilmu-ilmu lapangan. Dan karena kebetulan gue juga bekerja sebagai intrapreneur di industri venture capital dan private equity, gue tuh sering banget dapat email-email dari para founder yang mencari pendanaan investasi untuk perusahaan-perusahaan mereka. Dan kalau secara bisnis model terus secara prinsipnya kita cocok, ya kita akan investasi ke dalam perusahaan mereka, dan sebagai gantinya mereka kan memberi kita kepemilikan saham di dalamnya. Dan disinilah peran kita sebagai investor, selain dari sisi capital atau modal ya, kita juga menyediakan pengalaman, lalu juga expertise dan juga koneksi-koneksi yang memang kita punya yang bisa dicombine dengan pengalaman dan skill-skill si foundernya tadi supaya bisnisnya jadi lebih besar lagi. Lalu salah satu contohnya juga, salah satu investasi kami itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang IoT atau Internet of Things. Jadi basically karena company tempatku bekerja adalah salah satu dari grup otomotif terbesar di Indonesia, kita mencoba nih mensinergikan atau mengkombinasikan dua resource dari si grup otomotif ini dengan si investasi kita di bidang IoT. Gimana cara ketemu di tengah-tengahnya? Nah, salah satu pertemuannya adalah kita menghasilkan produk yang namanya Fleet Management System, yaitu intinya sih sistem untuk memantau kendaraan-kendaraan itu dari sisi bahan bakarnya, lalu dari kita juga bisa ngelihat driver yang ngapain aja, bisa juga dari sisi mengontrol efisiensi operasional ya, dan seterusnya. Nah, Fleet Management System ini sih intinya ya produk yang kita tawarkan untuk bisa ditanam di dalam fleet-fleet yang memang kita sewakan ke customer-customer retail. Nah, itu cuma salah satu dari banyak contoh gimana kita bisa manfaatin pengalaman, skill, dan koneksi yang kita punya supaya kita punya nilai tambah di mata para partner bisnis kita. Bahkan ya nggak jarang juga orang-orang kayak gini yang punya pengalaman dan koneksi gini nih bisa dapat saham gratis dari perusahaan-perusahaan, karena ya gimana pun mereka dituntut untuk bisa membantu perusahaannya ini supaya bisa lebih berkembang dan tumbuh lebih besar lagi. Kalau lu suka video ini, gue yakin lu akan suka banget sama video selanjutnya. Tapi sebelum ke situ, tolong like dan subscribe dulu karena gue akan sering banget bagiin banyak video-video dan tips-tips untuk mengembangkan kekayaan lo. So, thank you for watching.